Halo, halo, halo teman-teman, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan kami channelnya Mansa Musa. Teman-teman, kali ini kita akan mereaksi tentang film ketika orang kaya berpura-pura menjadi orang miskin demi mendapatkan istri yang menjadi idaman sejak dulu ya. Tapi ini filmnya luar biasa menyentuh ya teman-teman. Ada laki-laki yang kembar, wajahnya satu orang kaya, kemudian wajahnya yang satunya orang miskin. Jadi dipertemukan, disitulah yang menjadikan pertemuan menjadi istri yang idaman, menjadi idamannya ya. Yuk teman-teman, kita Pria ini bernama Gotham. reaksi. Ia adalah anak orang kaya yang merupakan pewaris tunggal perusahaan orang tuanya. Kerjaan Gotham hanya berpoya-poya, menikmati semua kemewahan dunia. Gotham tinggal sendiri di rumahnya yang bak istana. Puluhan orang melayaninya seperti raja. Apapun yang diinginkan sudah tersedia. Hidupnya bergelimang harta. Ayahnya bernama Wisnu Prasad, seorang miliarder asal India Selatan yang masuk majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Forbes sensation. Here we present Mr. Vishnu Prasad. Dia adalah pendiri perusahaan G Group. Kesuksesan Wisnu Prasad membuat temannya Burhan iri hati. Puluhan tahun lalu, Burhan yang memberikan pekerjaan untuk Wisnu Prasad. Tapi kesuksesannya terus meningkat. Bahkan kini Burhan yang bekerja di perusahaan Wisnu Prasad. उसने मुझे ये नौकरी बिल्कुल नहीं दी। Burhan berambisi untuk merebut perusahaan G Group. Padahal perusahaan itu memiliki ahli waris, yaitu Gotham. सीने में सुइयां चुभती हैं। Wisnu Prasad sudah menyiapkan Gotham untuk mengambil alih perusahaan pada saat hari ulang tahunnya. Sehingga saat ini Gotham dibiarkan menikmati masa muda sepuasnya. See you soon. See you dead. Saat ini, Gotham pergi ke sebuah pesta. Wanita secantik apapun nempel padanya. Salah satunya, Siska, yang kini menjadi kekasihnya. I'll be back. That's okay. Gotham layak disebut pria sempurna. Dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Sebuah insiden kecil membuat Gotham marah. Cemilan tumpah ke celana Gotham karena seorang pelayan yang sudah mengantuk. Hanya karena kesalahan kecil itu, Gotham menampar si pelayan. Keangkuhan Gotham semakin terlihat. Mentang-mentang anak Wisnu Prasad, dia terus membentak. Padahal, si pelayan sudah berkali-kali meminta maaf. "Apa Anda tahu siapa saya?" teriak Gotham sombong. तुम जानते हो मैं कौन हूँ? Pertanyaan itu dikembalikan lagi oleh si pelayan. "Apa Anda sendiri tahu siapa Anda? Memangnya Anda siapa? Yang masuk majalah Forbes itu ayah Anda, bukan Anda," ucap si pelayan. Gotham terdiam dengan ucapan si pelayan itu. Gotham tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa dirinya. Perkataan si pelayan terus terngiang di kepalanya. Gotham menyadari hidupnya tanpa identitas. Dia hanya dikenal sebagai anak Wisnu Prasad. Gotham pun merasa malu. Siska yang datang membuat pikirannya semakin berantakan. Karena Siska tidak peduli apa-apa. Gotham sebagai anak Wisnu Prasad saja sudah cukup baginya. Karena bergelimang harta. लेकर आज तक कंफ्यूजन में जी रहा हूँ। बेटा हूँ वारिस हूँ पर मेरा वजूद क्या है? Bukan hanya tidak memiliki identitas, Gotham juga merasa tidak memiliki emosi. Dia tidak pernah mengetahui seperti apa rasanya lapar, bagaimana rasanya sedih dan menangis. दिन सिर्फ मुझे खुश रहने के लिए सिखाया गया। Bukan hanya itu saja, Gotham juga tidak pernah tahu seperti apa rasanya jatuh cinta. Wanita manapun siap sedia menemaninya. Saya hidup bahagia setiap hari. Bagaimana saya bisa tahu
kebahagiaan yang sebenarnya, ujar Gautam kepada Siska. Please, calm down. अनजाने इमोशन पे यकीन कैसे करूं? Meski Siska ada untuknya, tapi Gautam biasa saja. Dia juga tidak melihat adanya cinta. Gautam yang frustasi kemudian pergi. मैं भी साथ चलूंगी. Siska pun memaksa untuk ikut mendampingi. Gautam menyetir seperti orang gila dengan kecepatan tinggi. Siska menjadi takut dan memilih pergi. I'll see you tomorrow. Gautam semakin nekat setelah pergi sendiri. Dia telah siap mati. Hidup tanpa emosi sama sekali tidak berarti. Kenekatannya dibuyarkan oleh seorang pria yang tertabrak oleh mobil Gautam. Untung saja, Gautam sempat mengurangi kecepatan. Hal yang sangat mengagetkan, wajah orang yang tertabrak mirip dengan Gautam. Mirip sekali, seperti saudara kembar. Hanya saja, orang itu tidak memiliki jenggot. सॉरी ब्रो. Gautam pun meminta maaf, sebaliknya pria yang bernama Nanda itu juga meminta maaf. Karena rupanya, Nanda memang sengaja ingin ditabrak. Dia mau bunuh diri. What? Gautam dan Nanda kemudian berbicara banyak. Gautam menceritakan kenapa dia tidak bersemangat hidup lagi. Hidup tanpa emosi tidak ada artinya, kata Gautam. इससे क्या मतलब? जिसमें इमोशन ना चाहते. Kehidupan berbeda dialami Nanda yang juga ingin bunuh diri. Rasa lapar, kesedihan, air mata, sakit, dan derita lainnya selalu ada dalam hidupnya. Saya orang yang gagal, utang juga banyak, ungkap Nanda. बस्ती को समझना पड़ेगा. Nanda tinggal bersama keluarganya di lingkungan yang kumuh, rumah jelek, dan berbagai gambaran kemiskinan lainnya. Nanda sangat ingin menjadi orang kaya, tapi dia hanya seorang pengangguran. Ayahnya hanya pekerja rendahan yang setiap hari harus berjalan kaki untuk pergi bekerja. Kehidupan Nanda cukup menyedihkan. Untuk mendapatkan air bersih saja harus rebutan. Tapi meski seorang pengangguran, Nanda dicintai oleh seorang gadis cantik bernama Surti. मेरे कंधों को मत देखो, टैंकर को देखो, टैंकर खाली दोनों हो जाए. कंधों पर मटकों के साथ तुम तो बाहुबली को भी. Rumah Nanda sering diramaikan oleh orang yang menagih hutang karena ayah Nanda mengambil pinjaman ke banyak orang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nanda sendiri yang ternyata sarjana tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi pengangguran telah menimbulkan banyak masalah. Diremehkan orang tua, diolok tetangga, dan lain sebagainya. अरे इतना बोलने के बजाय तुम कहीं नौकरी करके उधार क्यों नहीं चुका देते? Orang tua dan adiknya Mira sangat mengharapkan Nanda bisa membantu ekonomi keluarga. Sebenarnya Nanda sudah sering melamar pekerjaan, tapi bertahun-tahun selalu gagal. Salah satu penyebabnya, Nanda tidak bisa berbahasa Inggris. ये क्या? Surti selalu setia menemani dan menghibur hati Nanda. Surti memang gadis yang baik dan tulus mencintai Nanda. खड़े होकर पानी पूरी खाओ. यही है वो जगह. Buktinya Surti selalu menolak cinta dari pemuda yang cukup kaya di kampung itu. Dia bernama Jamil. मगर जिसे पहचानना चाहिए वही नहीं पहचानती. Jamil selalu menggoda Surti, tapi Nanda tidak mempermasalahkannya, termasuk saat geng Jamil berbicara buruk tentang Nanda. Nanda tidak ingin memiliki masalah dengan siapapun. किस बात का? Hal itu membuat Surti kesal. Masalahnya Jamil semakin keterlaluan. Dia memanggil Nanda dengan sebutan sampah masyarakat. Darah Nanda langsung mendidih mendengarnya. Jamil pun langsung dihajar. Anak buahnya yang mencoba membantu pun juga dibantai. मेरी बहन के बारे में बात कर. Nanda berubah menjadi sangar karena dipanggil sampah masyarakat. Nanda telah dikuasai amarah. Jamil benar-benar dipermalukan di depan umum. Surti pun menjadi bangga. नहीं पता. मैं तो इसकी ये सदा पे फिदा हो गई. Saat pulang Nanda dimarahi oleh ayahnya karena gagal mendapatkan pekerjaan. Padahal saat itu hari bahagia.
karena adiknya Mira sudah dilamar oleh seseorang. Walaupun saya sakit, saya tidak minum obat. Kamu tahu kenapa? Karena kalau saya minum obat, kalian tidak akan bisa makan 3 kali sehari, ucap ayahnya sedih. घर की बीमारी Nanda sebagai anak laki-laki seharusnya bisa diandalkan. Ibunya kemudian memaksa Nanda bersumpah untuk melamar pekerjaan di Bangalore. Di sana ada perusahaan yang membutuhkan karyawan. Ayahnya juga mengancam, jika gagal lagi, dia akan bunuh diri. तो मैं किसी ट्रक Tidak ada pilihan lain bagi Nanda, kecuali melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. एक्सक्यूज मी सर Dia pun pergi melamar pekerjaan di Bangalore, tapi Nanda gagal lagi. Bos perusahaan di sana juga tidak menghargainya. फ्यूचर में बताऊंगा बाहर जाओ कोई खाली कुर्सी देख के बैठ Nanda jadi frustasi. Tidak mungkin dia pulang ke rumah, ayahnya bisa bunuh diri karena dia gagal. Kenapa ayah yang harus mati? Lebih baik saya saja yang mati, ucap Nanda. आप क्यों मरोगे Niat itu pun dilakukan, Nanda akan bunuh diri di jalan raya. Mobil Gotham kemudian menabraknya, tapi tidak mati. Nanda sudah selesai menceritakan hidupnya. Gotham tertawa mendengar semuanya. Dia kemudian memiliki ide untuk bertukar posisi selama 1 bulan. Mengingat wajah mereka yang sangat mirip. Dengan bertukar identitas, Gotham akan merasakan emosi. Bisa mengetahui rasanya lapar, sedih, dan penderitaan. Sedangkan Nanda bisa menikmati semua jenis kemewahan. क्या बात कर रहे हो ब्रो क्या सच में यस Ide itu pun disambut antusias oleh Nanda. Keduanya mulai merubah penampilan agar Gotham seperti Nanda, dan Nanda bisa terlihat seperti Gotham. Mereka juga saling mengajari cara hidup masing-masing. ओके ना और करो क्या Sepertinya rencana itu akan menghadapi rintangan, karena Siska dan ayahnya Burhan sepakat untuk membuat keluarga Wisnu Prasad menderita, lalu merebut kekayaannya. उनके आंसू रोकने से भी नहीं रुकेंगे Kini Gotham sudah menjadi Nanda, dan Nanda menjadi Gotham. Keduanya lalu pulang ke rumah. Tentu saja langsung merasakan suasana yang sangat jauh berbeda. Gotham tinggal di perkumuhan, sedangkan Nanda tinggal di rumah bak istana. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर Nanda masuk rumah langsung disambut pelayanan terbaik. Tapi anjing milik Gotham sempat menggonggong melihat Nanda. की पुड़ी है चुप 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 Sementara Gotham justru langsung mendapat tamparan. कहाँ है Gotham yang kini menjadi Nanda menerima murka sang ayah, tentu saja karena dianggap gagal. Gotham berjanji besok dia akan mendapat pekerjaan, jika tidak dia siap mati. Nasib Nanda sedang menikmati surga dunia. Nanda yang menjadi Gotham kemudian diminta ayahnya menghadiri pernikahan anak temannya di Maladewa. Karena ayah dan ibunya tidak bisa hadir. Ada urusan di Amerika. मिस्टर दिलीप संघवी को तो जानते Nanda ke Maladewa menggunakan pesawat pribadi. Hal yang tidak disadari, Burhan sudah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Nanda yang dianggap Gotham. Bodyguard Gotham yang bernama Samsul juga terlibat. Upaya itu pun berhasil, Nanda ditabrak hingga jatuh ke laut, tapi dia tidak mati. उधर टैंकर चला जाएगा यार जल्दी Sementara Gotham disuruh mengambilkan air. Saat itulah dia bertemu Surti, gadis yang mencintai Nanda. तो इसलिए धक्का नहीं दिया क्या कहा लेडीज की रिस्पेक्ट Surti kemudian menemani Gotham melamar pekerjaan. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, Gotham cukup mudah mendapatkan pekerjaan. क्या कर रही हो Surti sangat bahagia. Orang yang dicintainya kini sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan keluarga Nanda. Itu adalah kabar gembira selama 10 tahun terakhir.
Gautam sukses menjadi Nanda, tapi Nanda tidak bisa hidup seperti Gautam. Cara makannya saja sangat memalukan. Gautam juga mulai mengetahui seperti apa rasanya lapar. Saat tengah malam, Gautam terbangun mencari apa yang bisa dimakan. Ibu Nanda juga terbangun. Tidak akan ada kelaparan di rumah dengan ibu, ucap ibunya. Gautam juga disuapi. Ada rasa haru menyelimuti suasana itu. Apalagi selama ini, Gautam tidak pernah merasakan disuapi seorang ibu. Makanan satu meja yang dihidangkan pelayan hanya dinikmati sendiri. Samsul, bodyguard Gautam, sudah curiga dengan perubahan Gautam. Samsul adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Burhan untuk merebut kekayaan Wisnu Prasad secara diam-diam. Samsul sudah curiga sejak awal karena anjingnya menggonggong saat menyambut Gautam alias Nanda. Selera musiknya juga berbeda. Samsul kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti bahwa Gautam adalah Nanda dan Nanda adalah Gautam. Rahasia yang sudah terbongkar tidak disadari oleh Gautam dan Nanda. Saat itu Gautam mengajak Surti dan keluarganya menonton film ke bioskop. Tapi adik Nanda Mira diganggu beberapa preman. Mira bahkan dilecehkan. Surti yang mencoba menolong juga ikut dilecehkan. Gautam pun menghajar para preman itu. Gautam memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Pukulannya bisa menghancurkan beton. Apalagi cuman sekedar tubuh preman. Gautam menduga apa yang terjadi adalah disengaja. Hal itu dikomunikasikan bersama Nanda. Orang yang bernama Jamil diduga adalah dalang para preman itu, karena Nanda sempat menghajar Jamil dan gengnya. Untuk menyelesaikan masalah, Gautam langsung mencari dan menghajar Jamil di tempatnya sendiri. Tapi Jamil mengaku tidak tahu apa-apa. Peringatan keras diberikan kepada Jamil dan ayahnya. Di sini, Gautam terlihat sangat berkarisma. Malamnya Gautam sakit demam. Keluarga Nanda merawat Gautam dengan sangat baik. Mereka rela bergadang untuk menyembuhkan Gautam yang terbiasa dirawat dokter jika sakit. Hal itu membuatnya terharu. Gautam kemudian membelikan ayah Nanda motor. Sudah 25 tahun, ayah itu rela berjalan kaki ke tempat kerja. Malamnya saat jalan-jalan, mereka ditabrak bus. Kaki ayah Nanda patah. Gautam sangat menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan biasa. Dia kemudian bertemu Nanda, tapi belum bisa diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan berbagai serangan. Apakah tujuannya menyerang Gautam atau Nanda? Kesehatan ayah Nanda mulai membaik, sehingga diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Anehnya kecelakaan yang lebih mengerikan kembali terjadi. Sebuah tiang reklame roboh menimpa rumah. Hampir saja satu keluarga meninggal. Untungnya Gautam bergerak cepat menyelamatkan keluarga Nanda. Gautam semakin curiga karena ada jejak sepatu bermerek Jimmy & Co yang terlihat di tanah berlumpur. Gautam kemudian mengajak Nanda bertemu besok. Ayah Nanda curiga dengan percakapan Gautam di telepon. Setelah bertemu Nanda, Gautam bertanya mengapa Nanda tega ingin membunuh Gautam dan keluarganya sendiri. Kenapa kamu berpikir untuk membunuh saya? Ujar Gautam. Nanda kaget mendengar pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Gautam.
Tapi Gotham sangat yakin jika berbagai kecelakaan dan serangan yang terjadi adalah ulah Nanda. Petunjuk itu didapatkan setelah melihat jejak sepatu di dekat rumah. Sepatu bermerek Jimmy Co itu adalah sepatu Gotham yang kini digunakan oleh Nanda. Tidak mungkin ada orang lain yang menggunakan merek itu di tempat tinggal Nanda. उसी कीचड़ ने तेरा पर्दाफाश कर दिया। Nanda pun tidak bisa mengelak. Akhirnya Nanda mengakui bahwa Nanda memang sudah berkali-kali ingin membunuh Gotham. Semua itu dilakukan demi uang dan kekayaan yang dimiliki Gotham. Nanda ingin hidup menjadi Gotham bukan hanya 1 bulan, tapi untuk selamanya. Sehingga Gotham yang asli harus mati. Niat jahat itu muncul, berawal dari kecelakaan yang menimpa Nanda di Maladewa. Nanda mengetahui itu bukan kecelakaan biasa. Nanda kemudian menemui langsung Burhan dan Samsul, yang saat itu baru menyadari bahwa Gotham adalah Nanda. Daripada saling sikut, mereka kemudian sepakat bekerja sama, menghabisi Gotham untuk merebut kekayaannya. Uang benar-benar sudah merusak otak Nanda. Dia tidak segan-segan mengorbankan keluarganya sendiri demi tujuan tercapai. Tiba-tiba ayah Nanda yang membuntuti Gotham karena curiga muncul dengan kesedihan. "Mengapa kamu bisa berbicara seperti ini?" ucap ayah Nanda. Nanda benar-benar sudah berubah karena uang. Gotham ingin menghajar Nanda yang sudah kurang ajar. Tapi dasar anak durhaka, dia mengancam akan membunuh ayahnya sendiri untuk bisa melarikan diri. Gotham yang orang asing justru sangat takut jika ayah Nanda terluka. नंदा छोड़ दे उन्हें। Nanda kemudian pergi, karena besok hari ulang tahun Gotham, yang artinya akan dinobatkan sebagai pewaris perusahaan G-Group. Gotham ingin menghentikan niat jahat Nanda, tapi ayah Nanda meminta agar Gotham pergi setelah acara pertunangan Mira. Sebelum pertunangan dilakukan, Gotham membuka rahasianya kepada keluarga dan Surti. दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। Tiba-tiba, polisi datang menangkap Gotham dengan tuduhan pembunuhan. Orang yang dibunuh adalah Jamil. Padahal pelaku sebenarnya adalah Nanda, yang sengaja membunuh Jamil untuk menjebak Gotham. Berita di TV Gotham melarikan diri dan melukai polisi. Berita itu ditonton oleh Wisnu Prasad, yang kaget melihat wajah di TV mirip dengan anaknya. Wisnu Prasad tidak menyadari jika wajah di TV memang anaknya, sedangkan yang ada bersamanya adalah Nanda orang jahat. Wisnu Prasad benar-benar sudah termakan hasutan Gotham palsu dan Burhan. अटैक उसने मालदीव्स में किया। सर गौतम सर इज हियर व्हाट सर स्विच ऑन द मॉनिटर्स। Gotham asli yang diberitakan sudah melarikan diri datang ke rumah Wisnu Prasad, tapi dia disambut dingin. कौन हो तुम? इट्स मी डैड गौतम Nanda pun mulai terlihat panik. Gotham asli berusaha menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibunya serta semua orang, tapi sama sekali tidak dipercayai. Dia justru dianggap orang jahat yang ingin menggantikan posisi Gotham. Gotham yang asli kemudian mempertanyakan ibu kandungnya. Apakah tidak bisa ibunya mengenali mana anaknya yang asli? Namun ibunya hanya diam 1000 bahasa. Samsul selaku bodyguard ingin mengusir Gotham, tapi pelayan yang sudah dianggap seperti ibunya yakin bahwa yang datang adalah Gotham yang asli. Pelayan itu mengusulkan agar anjing Gotham melakukan identifikasi. Tapi anehnya, anjing itu justru memilih Nanda sebagai Gotham yang asli. Akhirnya Gotham dihajar keluar oleh Samsul yang jahat. Nanda juga menyeret Gotham keluar rumah tanpa perlawanan. Masalah anjing sangat mudah bagi Nanda menanganinya. Gotham tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal besok adalah hari ulang tahunnya. आ गई खरीदी हुई। चल ये क्या रहा है? Gotham kemudian diamankan oleh polisi atas kasus pembunuhan Jamil. Ternyata Gotham tidak dibawa ke kantor polisi. Mobil berhenti dan Gotham akan ditembak mati.
Saat itulah Siska datang menyelamatkan. Gotham kemudian berhasil menghabisi semua polisi. Tidak sulit bagi Siska mengenali mana Gotham asli dan palsu. Sikap Gotham dan Nanda sangat berbeda saat bersama Siska. Selanjutnya Gotham dan Siska pergi ke pabrik perusahaan G Group karena Siska memberitahu Gotham bahwa Surti telah diculik oleh ayahnya, yaitu Burhan. Advance happy birthday to me. Di sana, Surti ditemukan sudah terikat. Surti sangat kecewa pernah mencintai Nanda. Dia ingin memeluk Gotham, tapi malu. Siska kemudian merelakan Gotham untuk Surti, karena Surti sangat mencintai Gotham. Siska sendiri menyadari dia mendekati Gotham hanya karena harta. तुम्हें प्यार दिखाई देगा हमें दिखाई प्यार तुम्हें Burhan dan Samsul bersama anak buahnya juga datang. Burhan menampar Siska yang membela orang lain. Tapi tiba-tiba seseorang memukul Burhan dan mati seketika. Orang yang memukul itu ternyata Nanda. Alasannya Nanda tidak ingin memiliki saingan untuk menguasai kekayaan Wisnu Prasad. Nanda tega melakukan apapun demi uang, tidak peduli hidup tanpa teman atau cinta. Perusahaan G Group akan menjadi miliknya. पार्टनर्स रह गए हैं दोनों का 50-50. Samsul kemudian memukul Gotham. Tapi Gotham bukan orang lemah, tidak sulit baginya mengalahkan Samsul dan anak buahnya. Ketika Samsul dan Gotham bertarung, Nanda secara licik membunuh keduanya. मेरा जेम्स I need a chopper immediately. Lalu Nanda pun akan pergi dengan helikopter. Tapi Gotham datang, ternyata dia tidak mati. Gotham berhasil menghindar saat kerangka bus dijatuhkan oleh Nanda. Kini pertarungan dua manusia kembar terjadi. Gotham lebih unggul hingga membuat Nanda terluka. Gotham pun ingin menolong Nanda, tapi malah ditusuk secara licik. Dengan cepat, Nanda pun akan membunuh Gotham. Karena terlalu bersemangat, dia terpeleset. Hampir saja Nanda jatuh dari atas gedung jika Gotham tidak memegang tangannya. Nyawa Nanda sudah di ujung tanduk. Tapi Nanda memang sudah dirusak oleh uang. Bukan kesalahan kita dilahirkan menjadi miskin. Tapi mati dalam keadaan miskin adalah kesalahan kita. Nanda lebih memilih untuk mati. Dia melepaskan tangannya dan terjatuh dengan wajah bahagia. Nanda mati sebagai orang kaya. Keesokannya, Gotham dinobatkan sebagai pewaris seluruh kekayaan Wisnu Prasad, termasuk pemilik saham mayoritas di perusahaan G Group. Dalam sambutannya, Gotham tidak ingin hanya dikenal sebagai anak Wisnu Prasad. Dia kemudian memutuskan menyumbangkan 50% hartanya untuk membantu orang miskin. Dan perusahaan G Group diserahkan kepada Siska menjadi pemimpin perusahaan. Sementara Gotham kembali hidup miskin di kampung yang kumuh. Sekarang dia sudah menikah dengan Surti, wanita yang sangat mencintainya. Gotham menjalani hidup sederhana tapi bahagia. Daripada bergelimang harta, tapi jiwanya menderita. Dan film pun selesai. Bahagia orangnya. Ya.
itulah teman-teman cerita sedikit film yang ada di ketika orang kaya berpura-pura miskin ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.